Shalom Kingdom Kids, senang bisa menyapa adik-adik kembali dalam ibadah online kita. Dan kita akan terus belajar mengenal Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan bersama, sudah menyembah Tuhan. Dan kakak percaya Tuhan senang kalau kita memuji Dia. Nah, yang lebih penting juga kita harus mengenal Dia. Kita harus mengerti Dia. Mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa mengenal Tuhan dari tempat lain, hanya cuma dari satu, dari firman Tuhan, dari Alkitab. Kita bisa belajar tentang Tuhan. Dan hari-hari ini terus kita belajar tentang Tuhan. Karena kita harus mengerti Tuhan. Karena kita adalah generasi Kingdom Kids. Kalau Kingdom Kids adalah anak Tuhan, bagaimana mungkin kita tidak mengenal Tuhan? Jadi generasi Kingdom Kids harus tahu siapa Tuhannya. Karena Kingdom Kids adalah anak-anak kerajaan. Artinya kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kalau kita anak-anak Tuhan, tentunya kita mesti tahu siapa kita. Generasi Kingdom Kids ini, anak-anak kerajaan ini, siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu kita punya identitas, wah itu sesuatu yang hebat. Tidak ada ketakutan dalam hidup kita, tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Gak ada lagi yang dipermainkan oleh segala macam ilah zaman ini ya. Kalau Paulus bilang seperti bahasa-bahasa orang yang suka ngomong dengan istilah-istilah yang tak pakai jari lah, pakai segala macam. Tetapi yang penting kita punya budaya firman Tuhan, sebab kita generasi Kingdom Kids. Haleluya. Nah, kita mau belajar hari ini tentang nama Tuhan. Sudah beberapa waktu yang lalu juga kita sudah belajar nama-nama Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang nama Tuhan yang disebut El Roi. Siapa yang pernah dengar El Roi? Mungkin pernah dengar ya. El Roi. Apa sih El Roi? Apakah itu Abang Roy atau mungkin Mas Roy? Bukan, ini El Roi yang artinya Tuhan itu melihat atau Tuhan itu memperhatikan. Kalau di dalam Alkitab, dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan begini, mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan ada di semua tempat. Dia mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi Tuhan itu melihat segala sesuatu. Mata Tuhan ada di mana-mana. Kita jangan berpikir, aku sudah masuk di dalam kamar mandi, ketutup, sudah gak ada orang lagi lihat, gak ada orang dengar, jadi gak ada yang tahu. Tuhan ada loh ya. Ya, karena kita mengenal Tuhan kita. Inilah kita mengenal Tuhan kita. Tuhan kita tuh begitu. Dia omnipresent, dia ada di mana-mana. Dan mata Tuhan, dia ada di segala tempat, kata Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Karena dia Allah El Roi, dia memperhatikan. Kemudian Amsal pasal 5 ayat 21 dikatakan begini, karena segala jalan orang terbuka di hadapan Tuhan, di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Wow, jadi dia melihat, dia mengawasi jalan orang, atau orang punya keputusan, atau orang punya tindakan, orang punya pikiran. Dia bisa tahu, oh ini orang ini mau kesini, orang ini akan begini, orang ini. Tuhan mengerti semua karena dia Allah El Roi. Nah, di Alkitab Allah El Roi ini pertama kali muncul itu ketika cerita tentang Hagar. Tahu ya Hagar ya? Hagar itu adalah pembantunya Sarah. Nah, ceritanya dia lagi hamil nih, besar perutnya gitu kan. Terus kemudian dia disiksa gitu ya ceritanya. Dia diperlakukan gak baik oleh Sarah. Dia punya majikannya, dia punya bosnya. Tapi dia sudah gak kuat. Lalu dia bilang, aku gak kuat ini. Aku gak suka diperlakukan begini. Apa yang dia lakukan? Kabur gitu kan, mungkin ya, lari aja, dan akhirnya dia pergi. Nah, adik-adik, orang kalau sedang hamil, ibu-ibu sedang hamil itu harus diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan lembut, diikuti semua maunya. Gak boleh diperlakukan kasar, gak boleh dimarah-marah, dibentak-bentak, gak bisa. Karena harus jaga perasaannya, karena perasaannya berhubungan dengan babynya. Jadi kalau dia terluka, babynya juga ikut terluka. Dia sedih, babynya ikut sedih. Kalau dia senang, babynya ikut senang. Makanya orang hamil tuh kadang-kadang harus, memang harus ya, harus selalu dibuat senang.
selalu dibuat bahagia, selalu dibuat sukacita. Diikutin aja maunya. Ada istilah ngidam, mungkin ada yang pernah dengar. Kalau dia mau mangga, harus cari mangga. Walaupun tidak ada musim mangga, harus cari mangga. Dia tiba-tiba mau ketandurian, harus cari. Gak tahu di mana yang jual, harus cari, harus dapat. Dibeli banyak-banyak, dia cuma makan satu sendok. Sudah selesai. Padahal itu sudah beli banyak-banyak. Kalau Michael cerita begini karena pengalaman pribadi, ya kan? Ya, kami begini. Orang hamil yang begini ini yang terjadi di Hagar. Dia lagi hamil. Apa yang dia alami? Wah, dia diperlakukan gak enak. Dia diperlakukan dengan buruk oleh Sarah. Dia punya bosnya. Akhirnya dia kabur, diam-diam. Dia pergi. Dan waktu dia pergi, dia gak tahu dia mau kemana. Dia gak ngerti dia mau kemana. Karena rumahnya dia atau tempatnya dia tinggal adalah tempatnya bosnya. Dia harus hidup di situ. Dia gak tahu mau kemana. Nah, ini dia lagi jalan atau kemana. Zaman dulu kan binatang buas di mana-mana. Kalau dia salah jalan dimakan singa, ya kan? Atau ketemu beruang, disemes deh sama beruang, peng gitu kan. Nah, waktu dia lagi pergi, dia lagi jalan, dia lagi bingung, dia sedih, dia dalam keadaan orang bilang stres, depresi, tertekan, dan lagi keadaan hamil. Dia sedih, tiba-tiba Tuhan muncul di dia. Waktu Tuhan muncul di dia, dia bisa melihat malaikat itu muncul. Dan dia bilang, Tuhan memperhatikan dia, atau El Roi, di mana Tuhan tahu dia, Tuhan memperhatikan dia. Kalau adik-adik mau lihat itu di Kejadian pasal yang ke-16, adik-adik bisa baca di situ bagaimana ceritanya Hagar itu ketemu dengan Tuhan. Dan kemudian ada sumur, orang sebut sumur itu sebagai sumur El Roi atau Laharoi. Artinya Tuhan memperhatikan. Banyak cerita tentang sumur itu. Nanti di sumur itu juga Ishak pertama kali ketemu dengan Ribka. Di sumur itu juga Ishak itu dalam kesedihan, papanya meninggal, dan Tuhan membuat keputusan memberkati. Artinya Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Dia Allah El Roi. Nah, ketika Hagar, balik lagi cerita tadi ya, ketika Hagar dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang begini sama Hagar, Hagar, kamu pulang. Baby yang ada dalam perutmu itu kamu harus kasih nama Ismail. Dari dia akan kujadikan bangsa yang besar juga. Sebuah bangsa yang tidak terhitung banyaknya juga katanya. Dia bilang ke Hagar. Hagar begitu dengar itu, Hagar menjadi dikuatkan. Hagar menjadi terhibur. Dia nggak depresi lagi. Dia nggak takut lagi. Dia nggak tersetres lagi. Dia langsung berani. Dia bilang, aku mau pulang. Aku mau kembali. Mau apapun yang terjadi. Dan adik-adik tahu, sejak saat itu tidak lagi dia kabur. Ya kan? Tidak diceritakan memang diperlakukan buruk atau tidak dihajar lagi oleh Sarah. Tapi tidak juga diceritakan bahwa dia diperlakukan juga dengan baik. Tetapi di sana tidak ada cerita bahwa Hagar kabur sampai dia lahir. Dan kalau adik-adik perhatikan, setelah dia lahir, Hagar melahirkan Ismail. Tidak ada cerita yang begitu yang menunjukkan bahwa Hagar ini jadi stres lagi, Hagar ini jadi depresi lagi, Hagar ini tertekan lagi, Hagar ini akhirnya berpikir-pikir, oh besok pagi jam 4 pagi orang-orang semua tidur, aku mau kabur. Kenapa? Aku diperlakukan tidak baik lagi kayak dulu, aku diperlakukan gak enak lagi kayak dulu, aku mau kabur. Dia bilang dia mungkin tidak ada cerita seperti itu lagi. Kenapa? Karena dia menemukan Allah El Roi yang menguatkan dia dengan janji-janji Tuhan. Nah, kenapa Tuhan kita disebut El Roi? Karena dia melihat, dia tahu segala sesuatu. Ternyata El Roi itu Tuhan memperhatikan itu bukan untuk bawa tongkat. Ayo bikin salah. Ayo bikin dosa. Ayo ini aku punya pukul. Bukan begitu. Dia nggak memperhatikan dengan
kacamata yang besar, muka yang bengis, kemudian sudah marah-marah. Enggak, atau dia pakai tongkat begini, ayo bikin salah bang. kayak mainan adik-adik tahu ada mainan yang keluar tikus kemudian kita pukul, keluar tikus pukul. Bukan kayak begitu, Tuhan bukan kayak gitu. Dia memperhatikan, ternyata ada dua hal yang kakak bisa share. Yang pertama, dia memperhatikan untuk memberikan kekuatan. Untuk memberikan kekuatan, itu yang pertama. Kalau adik-adik tahu ceritanya tadi, begitu Hagar ini sebenarnya, tadi kakak udah bilang orang yang hamil ini, sangat sensitif, kasihan banget. Tetapi dia kabur, artinya dia dalam posisi yang begitu rentan, bahaya. Babynya bisa berpengaruh sama dia punya, mamanya punya depresi, mamanya punya tertekan ini. Akhirnya dia kabur. Waktu dia kabur, dia ketemu Tuhan. Dan waktu dia ketemu Tuhan, Tuhan kasih kekuatan sama dia. Tuhan bilang begini, aku mau jadikan anakmu itu bangsa yang besar. Tuhan berjanji begitu. Dan Tuhan bilang, balik ke sana kamu. Dan dia balik dengan kekuatan yang luar biasa. Dan kakak tadi sudah bilang, gak pernah ada cerita kabur. Kenapa? Karena Allah El Roi memperhatikan untuk memberi kekuatan. Hari ini adik-adik kalau di rumah lagi lemah, lagi malas, lagi bete, ingat Allah kita, Allah El Roi yang memperhatikan kita. Dan dia memberikan kekuatan. Wow, dia memberikan kekuatan. Dia memberikan kemampuan bagi kita. Dan firman Tuhan bilang begini, di dalam diri kita, kakak selalu ulang-ulang, di dalam diri kita ini ada roh yang kekuatannya melebihi dari setiap roh apapun yang ada di dunia. Dia ada di dalam kita. Jadi Tuhan Allah Elroy yang pertama memperhatikan kita untuk memberikan kekuatan. Yang kedua, Tuhan Allah Elroy memperhatikan, melihat, dan memperhatikan dengan teliti itu. Ternyata yang kedua, memberi pertolongan. Wow, memberi pertolongan. Bayangin Hagar ini, kalau Tuhan gak datang, siapa yang mau tolong dia? Kalau Tuhan gak menunjukkan dirinya kepada Hagar, siapa yang bisa bebasin dia? Orang yang depresi ini, orang yang sangat tertekan ini, itu bahaya banget adik-adik. Bahaya buat dirinya sendiri dan bahaya buat babynya. Itu sangat tidak aman dalam posisi seperti itu. Kalau babynya sudah lahir, mungkin ya masih lebih mending. Walaupun memang depresi bukan hal yang baik bagi manusia. Depresi mengakibatkan orang itu sakit atau tertekan, itu membuat orang itu banyak tekanan dalam hidup kita. Itu membuat kita ini sakit, walaupun sakit hanya karena pikiran tertekan. Makanya kita berkata bersukacitalah senantiasa, ya kan? Kenapa? Karena depresi menghasilkan tekanan yang mengakibatkan sakit sebenarnya. Nah, ini yang terjadi dengan Hagar. Hagar dia depresi kalau Tuhan tidak menolong, kalau Tuhan tidak melihat dia, memperhatikan dia, mengawasi dia, dan melihat dia dengan saksama, melihat dia dengan teliti. Kemudian Allah Elroy itu tidak menolong dia. Mungkin tidak ada cerita ada satu bangsa yang besar yang namanya keturunan Ismail. Nggak ada cerita itu. Tetapi karena dia Allah Elroy yang memperhatikan untuk memberikan pertolongan, maka terjadilah kuasa Tuhan yang memampukan Hagar dapat kekuatan karena ada pertolongan yang kedua. Nah, itu juga yang terjadi dengan ingat Petrus ya, waktu dia tenggelam, dia tidak memperhatikan Tuhan, dia cuma merasa angin. Kemudian ingat ya, waktu itu di danau, kemudian angin itu kencang banget dan mereka sudah ketakutan, tiba-tiba Tuhan datang berjalan di atas air dan mereka teriak, hantu. Kemudian Tuhan bilang, jangan takut, ini aku, jangan takut. Tuhan berkata begitu ya, tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, waktu mereka bilang begitu, Petrus bilang, kalau itu engkau suruh aku jalan ke sana. Tuhan bilang, ayo. Nah, dia jalan. Waktu dia jalan di air,
Ini satu-satunya murid yang jalan di atas air ya. Waktu dia jalan di atas air, dia merasa angin yang kuat. Kemudian dia jatuh. Waktu dia jatuh, Tuhan lihat dia dan dia teriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, Tuhan memperhatikan dia dan Tuhan memberikan pertolongan kepada Petrus dan mengangkat Petrus. Tuhan memperhatikan dengan tujuan memberikan pertolongan bagi setiap siapapun yang mengasihi dia. Alkitab berkata begini di dalam Mazmur pasal 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka yang minta tolong. Kemudian 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Ya, di 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 dikatakan begini, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi nama Tuhan juga adalah Tuhan yang Ebenezer atau Tuhan yang menolong. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu juga karena Tuhan memperhatikan. Itu juga karena Allah El Roy. Orang Israel itu berperang dengan orang Filistin. Sebenarnya mereka kalah, mereka nggak punya kemampuan, mereka nggak punya senjata. Tapi Tuhan menolong dan Samuel bilang, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer, nama Tuhan juga itu. Tapi karena dia Allah El Roy, dia memperhatikan dan dia yang pertama memberi kekuatan, yang kedua dia menolong bagi orang-orang yang mengasihi dia. Hari ini kakak mau kasih pesan penting bagi adik-adik di rumah. Apapun keadaanmu sekarang, apapun situasimu sekarang, apapun yang terjadi dalam hidupmu, keluargamu, papamu, mamamu, adikmu, kakakmu, atau orang-orang yang kamu kasihi, kamu lihat sesuatu yang gak nyaman, kamu lihat sesuatu yang gak enak, yakinlah Tuhan dari atas, dia memperhatikan adik-adik semua di rumah. Dan adik-adik kakak mau kasih tahu, kalau dia memperhatikan, sebab dia Allah El Roy, kalau dia memperhatikan, satu, dia akan memberi kekuatan, yang kedua, percayalah, dia akan memberikan pertolongan. Karena itu kakak mau katakan pada adik-adik, jangan takut, tapi angkat tanganmu dan bilang, Tuhan Yesus, tolong aku. Dan lihat, Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup adik-adik. Oke? Jadi jangan takut, tetap percaya bahwa Allah kita, Allah El Roy, adalah Allah yang memperhatikan kita, yang melihat kita untuk menolong dan memberikan kekuatan. Oke? Sampai ketemu minggu-minggu ke depan lagi, kita akan belajar banyak hal tentang Allah kita. Sekali lagi, karena kita generasi Kingdom Kids adalah anak-anak Allah, kita harus tahu dong siapa kita, karena kita bukan hanya nama Kingdom Kids, yes I am gitu kan. Tapi kita harus tahu juga siapa kita di dalam Tuhan. Karena ketika kita tahu kita punya identitas, kita tahu siapa kita mengerti kuasa kita jadi tenang menghadapi apapun. Masalah boleh datang, tapi kita akan keluar sebagai generasi Kingdom Kids. Oke? Sampai ketemu minggu-minggu ke depan untuk belajar banyak hal tentang Tuhan Yesus. Dan kakak percaya akan terus memperlengkapi kita untuk mengenal siapa Tuhan kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Oke? Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.